Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam. Saya dari Pendidikan IPS 1 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Arina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan critical book review saya yang sudah saya rangkum beberapa hari ini. Jadi buku utamanya berjudul Pendekatan Baru dalam Kriminologi dari Universitas Trisakti Jakarta. Buku ini merupakan cetakan pertama Maret 2009 yang berjumlah 153 halaman. Buku ini berjumlah 3 bab di dalamnya yang menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan baru dari kriminologi tersebut. Baiklah, pada bab 1 buku ini membahas tentang teori labeling dan perkembangannya di Amerika dari zamannya para pionir sampai dengan pandangan kembali dari Baker, serta perkembangan teori labeling di Inggris dan Nederland. Jadi, hal yang menarik pada bab ini adalah teori labeling ini adalah seseorang yang jahat karena telah diberi cap jahat, dan untuk menyenangkan orang yang telah memberi cap tersebut, ia akan selalu bertingkah jahat. Adapun kelebihan buku ini, jadi buku ini memberikan gambaran dari proses-proses perubahan dalam pembelajaran kriminologi, dan buku ini juga menambah wawasan bagi pembaca tentang adanya perkembangan pendekatan baru dalam kriminologi. Adanya berbagai teori yang sudah dikemukakan, namun bukan berarti bahwa teori tersebut tidak digunakan lagi. Justru teori ini sangat mendukung kita dalam melihat kejahatan saat ini. Buku ini merupakan buku yang memiliki teori-teori lama, namun bisa digunakan pada saat ini. Adapun kelemahan buku ini sudah terlalu lama, sebaiknya direvisi kembali karena disesuaikan sesuai perkembangan zaman, dan akan lebih baik bila buku ini membahas tentang kejahatan-kejahatan terbaru dengan menggunakan teori lama. Selanjutnya, buku kedua berjudul Kriminologi Suatu Pengantar seperti di atas ini. Jadi buku ini ditulis oleh Dr. A.S. Alam dan Dr. Amir Ilyas. Buku ini pada bab 1 merupakan sebagai pengantar untuk mengenali kriminologi, baik dari segi pendefinisian, ruang lingkup kriminologi, sejarah perkembangannya, hingga manfaat mempelajari kriminologi. Baiklah, selanjutnya pada bab 2 menguraikan tentang pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan analisis statistik kejahatan. Sedangkan pada bab 3 membahas tentang etiologi kejahatan, yakni sebab-sebab kejahatan dari berbagai perspektif, baik dari segi biologis, psikologis, sosiologis, dan lain-lainnya. Pada bab 4 membahas reaksi atas pelanggaran hukum yang menyoroti segi pencegahan sampai penindakan atas kejahatan. Selanjutnya pada bab 4 merupakan pengembangan dari bab-bab sebelumnya yang bertujuan bahwa setelah dipahami masing-masing ruang lingkup dapat menjadi pisau analisis dalam menganalisis fenomena kejahatan tersebut. Selanjutnya pada bab 4 diakhiri dengan pembahasan kriminologi kontemporer, yaitu menganalisis kejahatan yang terjadi saat dewasa ini.
suatu kejahatan yang mendapat skala prioritas dalam penanggulangannya, seperti kejahatan korupsi, kejahatan narkotika, kejahatan terorisme, dan cybercrime. Baiklah, di dalam buku kedua ini terdapat manfaat dari mempelajari kriminologi. Secara sederhana, manfaat mempelajari kriminologi dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, bagi diri sendiri atau pribadi. Jadi, dengan memahami perbuatan manusia yang melakukan kejahatan karena berkorelasi dengan berbagai faktor dan sebab musabab, seseorang kemudian akan bijak dan mengalami keinsapan diri kalau pada sesungguhnya yang berbuat jahat di sekitarnya bukan dimusnahkan, tetapi perlu pembinaan agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Seseorang yang menjadi korban kejahatan tanpa berpikir panjang boleh jadi akan menghabisi atau menuntaskan rasa dendamnya kepada penjahat tersebut. Adapun kalau ia mengetahui sebab musabab orang berbuat jahat kepadanya, ia tidak akan melakukan atau menghakimi sendiri, tetapi mempercayakan kepada negara agar memproses si penjahat dalam wadah pemidanaan. Yang kedua, bagi masyarakat. Kalau sudah dapat diprediksi calon-calon penjahat di masa mendatang berkat penelitian kriminologi, sehingga dari awal dapat diambil langkah preemptif dan preventif untuk menanggulanginya, maka tertatalah kehidupan sosial tanpa gangguan kejahatan. Tentu upaya penanggulangan kejahatan dapat melibatkan aparat penegak hukum yang mengerti pendekatan kriminologi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang terarah guna mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya, yang ketiga, bagi akademis, kriminologi yang dapat dipahami sebagai the body of knowledge, manfaatkan berbagai disiplin ilmu sebagai pendekatan studi kejahatan. Maka manfaatnya tidak hanya menjadi milik kriminologi, tetapi juga ahli lain atau antropologi, sosiologi, dan psikologi. Jadilah pengayaan ilmu yang akan memperluas horizon pandangan tentang fenomena kejahatan sebagai gejala sosial. Bahkan dengan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi akan memberikan sumbangsi berharga untuk rumusan dan pembentukan perundang-undangan guna menanggulangi penjahatan berstatus residipis atau calon-calon penjahat berikutnya. Contohnya yang relevan untuk manfaat seperti dapat diamati melalui undang-undang narkotika atas saran berbagai pihak. Bagi pecandu narkotika perlu diadakan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial kepadanya. Sudah pasti dengan kajian kriminologi dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkotika. Si pecandu tidak boleh dipandang sebagai penjahat lagi, tetapi sebagai korban yang harus mendapatkan perawatan dari negara. Contoh lainnya, dengan kerjasama kriminologi dan psikologi dapat memberikan pertimbangan kepada seorang anak yang melakukan kejahatan, sebab daya pikir yang masih lemah, masih dalam pencarian identitas, maka hukuman yang tepat bagi anak nakal atau anak berkonflik hukum lebih diutamakan mediasi antar pihak. Sekeras-kerasnya hukuman hanya berupa tindakan atau pembinaan dan pemeliharaan daripada pemidanaan atau penjara. Itu tadi manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari kriminologi di dalam buku kriminologi sebagai pengantar. Jadi kemuktahiran buku ini tidak lagi diragukan.
karena buku ini telah mengalami revisi beberapa kali, yaitu hasil kerja keras dan keuletan dari Dr. Amir Ilyas dan temannya. Jadi buku ini telah menambah materi dari tiap babnya, termasuk di dalamnya dilengkapi dengan kriminologi kontemporer. Kelebihan buku ini bisa digunakan sebagai acuan atau sebagai sumber bagi mahasiswa dan dosen penanggung jawab mata kuliah kriminologi lebih gampang dipahami dan tertarik untuk menekuni bidang ini. Kelebihan buku ini memiliki sampul yang cukup menarik untuk dibaca dan dipelajari. Selanjutnya, bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti. Beberapa bab menjelaskan dengan menggunakan contoh yang mudah dipahami. Adapun kekurangan buku ini menurut saya tidak ada, karena buku ini sangat mudah dipahami dan sangat senang membacanya. Saya juga suka membacanya, bahasanya tidak terlalu rumit dipahami. Selanjutnya, buku ketiga yaitu buku yang berjudul Kriminologi seperti di atas ini. Buku ini ditulis oleh Topo Santoso dan Eva Akjani Julpa pada tahun 2005, berjumlah 128 halaman. Penerbitnya yaitu Raja Wali Pers. Buku kriminologi ini memberikan Selanjutnya buku ketiga yang berjudul tentang kriminologi seperti di atas ini. Jadi buku ini ditulis oleh Topo Santoso dan Eva Akjani Julpa tahun 2005, berjumlah 120 halaman. Penerbitnya adalah Raja Wali Pers. Buku ini membahas tentang kejahatan, yaitu kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak zaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapuskan kejahatan tersebut. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan. Adapun pengertian kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindakan kriminal. Pengertian menurut para ahli, W.A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Sedangkan menurut Walter Reckless, kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinquent dan tingkah laku jahat, dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Baiklah, di dalam buku ketiga terdapat teori kriminologi menurut perspektif psikologis. Jadi teori psikologis dalam kriminologi ini banyak sekali menimpa masyarakat. Jadi bentuknya juga beragam, ada perampokan, pemerasan, perampasan, penjamretan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan, penganiayaan, dan kata lain yang mengandung unsur pemaksaan atau kekerasan terhadap fisik ataupun harta benda korban. Jadi, buku ini lebih terfokus tentang pembahasan pengertian kriminologi saja.
tentang apa itu kejahatan dan jenis-jenis kejahatan. Buku kriminologi ini kelebihannya memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai faktor-faktor pemicu dari perkembangan ilmu kriminologi, objek studi kriminologi, dan dasar teori-teori kriminologi, serta penjelasannya dari perspektif psikologis dan sosiologis, serta disiplin ilmu lainnya. Jadi, bagi Anda yang belajar di Fakultas Hukum Politik, Kriminologi, dan Anda yang berkecimpung dalam penyelesaian hukum dan kejahatan, maka buku ini merupakan pendukung yang penting. Dari ketiga buku tadi, saya lebih merekomendasikan buku yang kedua karena sangat lengkap, mudah dimengerti, dan membacanya tidak sulit dimengerti. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan dari critical book review yang telah saya resume dan saya rangkum jadi satu dalam beberapa hari ini. Terima kasih. Saya mohon undur diri, mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap kata ataupun dalam critical book review yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.